Halo teman-teman, ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita masuk ke soal latihan seleksi P3K 2025 sesuai dengan kisi-kisi BKN gelombang 2 ya. Ini bagian 86 di channel ATLM Indonesia. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah pewarnaan gram, persiapan pemeriksaan Widal, kemudian pra-analitik FT3 TSHS, FT4 maksudnya ya, hematologi analyzer, kemudian enzim transudat eksudat, interpretasi rapid HIP, perawatan alat, kemudian pewarnaan BTA Zil-Nelson, kemudian hematologi analyzer, dan terakhir adalah nilai klinis laboratorium. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, pewarnaan gram. Seorang PLK sedang menyiapkan spesimen swab vagina untuk diwarnai. Nah, pewarnaan gram di sini digunakan ya menggunakan larutan kristal violet, lugol, alkohol 95%, safranin, zat warna safranin di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, zat warna safranin berguna untuk titik-titik. Yang A sebagai mordan, kemudian yang B cat utama yang memberi warna pada bakteri gram positif. Kemudian yang C melunturkan sisa cat dan lapisan lemak bakteri. Yang keenam sebagai cat kontras atau counter stain. Atau yang E merekatkan sediaan pada kaca objek. Nah, opsi yang teman-teman pilih di sini harusnya adalah sebagai cat kontras atau counter stain. Jadi memberi warna bakteri yang tidak berwarna akibat dilunturkan oleh alkohol 95%. Jadi di sini dia akan memberikan warna merah sehingga disebut dengan gram negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di gambar berikut ini ya. Gram positif, gram negatif. Jadi gram positif ini dia mempertahankan kristal violet saat diberi alkohol 95%. Sehingga dia tetap berwarna ungu. Kalau bakteri gram negatif, dia akan melepaskan zat warna kristal violet dan mengambil warna kontras yaitu safranin sehingga berwarna merah. Jadi di sini digolongkan menjadi dua golongan bakteri, bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Oke, lanjut lagi kita masuk ke soal nomor 2, persiapan Widal. Apabila akan melakukan pemeriksaan Widal slide di laboratorium, maka alat, bahan, dan reagensi yang dipersiapkan adalah titik-titik. Yang A, serum, antigen salmonella tipi dan paratipi, mikropipet. Kemudian lagi yang selanjutnya B, darah EDTA, antigen salmonella tipi O dan H, rotator tamer. Kemudian yang C, plasma antigen Widal 8 jenis O dan H, yellow tip dan vortex mixer. Lalu D, urin, centrifuge, reagen latex, antigen ASO, mikropipet, rotator. Atau yang E, serum antibodi salmonella, paratipi O dan H, tamer. Nah, jadi pilihannya yang tepat di sini teman-teman harus memilih yang A, serum sebagai spesimennya yang didapat dari pasien. Kemudian antigen salmonella tipi dan paratipi O dan H. Jadi di sini ada 8 atau 6 atau 4 ya, tergantung penyediaannya, nanti ditambah dengan mikropipet untuk memipetnya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Ada antigennya ya, ada 8. Yang warna merah itu antigen H, yang warna biru antigen O ya. Antigen flagella, antigen somatik atau badan atau berupa karbohidrat dari bakteri. Ditambah dengan mikropipet ya, lalu serum pasien dan rotator ya digunakan untuk mencampurnya. Ditambah lagi nanti dengan objek gelas atau mungkin slide-nya ya,
mungkin bisa dalam bentuk paper atau kaca slate untuk mencampur dalam lingkaran-lingkarannya. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 3, pra-analitik FT4 TSHS. Pengambilan darah pena pasien untuk pemeriksaan FT4 dan TSHS dilakukan menggunakan syring dan ditampung dalam tabung vakum berwarna merah plain. Maka harus dilakukan adalah titik-titik. Yang A bolak-balik sebanyak 8-10 kali inversi. Kemudian Y meletakkan tabung dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian Y melakukan bolak-balik tabung 4-5 inversi. Kemudian yang D segera dilakukan sentrifugasi untuk mendapatkan plasma. E menambahkan 1-2 tetes larutan EDTA 10%. Jadi opsi jawabannya untuk tabung vakum warna merah plain itu adalah meletakkan tabung dan tidak melakukan apa-apa. Karena untuk apa dilakukan pencampuran inversi sementara tabungnya tabung kosong tanpa aditif atau no aditif. Nah, kecuali nanti bila tabungnya itu warna merah, ada tulisan cloud aktivator, maka ini bisa diinversi ya dengan cara dikocok bolak-balik. Ya, jadi untuk mencampur darah tadi dengan cloud aktivator sehingga darahnya lebih cepat untuk membekunya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman di sini alasannya kenapa tidak perlu dilakukan inversi, kita lihat di nomor 3, di situ ada no additive flame, no inversion. Ya, warna merah, kemudian yang di dalam kotak yang warna biru itu panah warna ungu, itu glass or plastik. Jadi kalau misalnya ada aditifnya 5 kali itu menggunakan plastik, itu ada cloud activator. Sementara non ini adalah yang glass atau yang flame, tidak ada isinya. Jadi jelas ya kira-kira untuk inversi dari tabung vakum. Lanjut kita pindah ke soal nomor 4, hematologi analyzer. Seorang pelatih laboratorium kesehatan sedang menyiapkan alat hematologi analyzer untuk pasien anak SD dicurigai anemia. Pemeriksaan darah EDTA pasien dilakukan untuk melihat adanya anemia kurang zat besi. Maka parameter yang harus dibaca pada hematologi analyzer adalah titik-titik. Jadi yang dilihat seksama untuk melihat anemia itu adalah titik-titik pada anak SD, anemia kurang zat besi. Yang A, HGB, WBC, RBC, PLT, dan HCT. Kemudian yang B, HGB, MCP, MCH, MCHC. Lalu yang C, HGB, PLT, RDW, dan PDW. Lalu yang D, HGB, WBC, kemudian pagar lim, pagar gran, pagar mid. Atau yang E, PLT, MPP, PDW, dan PCT. Nah, berdasarkan opsi ini untuk mengetahui adanya anemia kurang zat besi, jadi harus melihat di hemoglobinnya sebagai bukti anemia. Apabila rendah misalnya kadar Hb-nya 6, 7, atau 4, atau 9. Nah, sementara untuk MCV itu adalah untuk ukuran eritrosit biasanya rendah pada kasus anemia kurang zat besi. MCHC juga untuk melihat kadar hemoglobin tiap eritrosit. Sementara MCH ini adalah warna ya, warna dari eritrosit biasanya pucat. Jadi tidak secara morfologi di hapusan darah nanti ditemukan sel eritrosit berukuran kecil dan pucat. Ya, jadi urutan ukuran kecil, pucat, kadar hemoglobin dalam eritrosit tadi sedikit. Sehingga ini ditemukan dan diagnosisnya mengarah ke arah anemia kurang zat besi. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5, transudat eksudat. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan analisis transudat eksudat secara kimia. Spesimen diukur kadar glukosa, LDH, dan protein. Nah, pemeriksaan LDH pada cairan transudat eksudat pada cairan pleura pasien IGD dengan radang pneumonia adalah titik-titik. Jadi di sini adalah yang A
Gunanya LDH di sini adalah menilai luasnya kerusakan jaringan. Kemudian yang B menentukan arah transudat, kemudian yang C menentukan arah eksudat, lalu yang D menentukan adanya infeksi bakteri, sementara yang E menunjang diagnosis adanya effusion pleura. Jadi jawabannya di sini yang tepat penentuan LDH adalah untuk menilai luasnya kerusakan jaringan. Walaupun juga LDH di sini berfungsi untuk menentukan arahnya ke eksudat atau transudat. Jadi membedakan ya mau transudat eksudat, tapi dia tidak bisa menentukan secara tunggal. Jadi dia ini harus mana yang dominan dari 9 sampai 10 parameter yang diperiksa. Dan pastinya di sini pengukuran LDH ini penting untuk melihat seberapa lama, seberapa jauh, seberapa luasnya radang atau kerusakan akibat gangguan pada misalnya paru tadi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6, rapid HIV. Pemeriksaan rapid HIV menggunakan R1 dengan cara meneteskan serum 1 tetes dan 2 tetes buffer. Lalu didiamkan selama 15-20 menit. Hasil didapatkan hanya garis merah ungu pada zona C. Kontrol ya, dilaporkan NR, namun esok harinya ternyata terlihat samar garis T dan C. Maka yang dilakukan adalah titik-titik. Yang A melaporkan hasil reaktif dan mengganti hasil sebelumnya. Kemudian yang B memanggil pasien kembali untuk diperiksa ulang dengan spesimen yang baru. Lalu yang C mengabaikan hasil rapid dan tetap konsisten hasil kemarin NR. Kemudian yang D konsultasi dengan teman laboratorium lain. Atau yang E menguji spesimen pasien kembali dengan alat rapid beda merek dan profisiensi dengan laboratorium terdekat. Nah, dari 5 opsi ini teman-teman harus memilih jawabannya adalah mengabaikan hasil rapid yang ada yang samar tadi dan tetap konsisten hasilnya tetap NR. Jadi itu hanya sebagai pengecoh saja. Artinya mengingat hasil rapid kemarin itu NR hanya 1 garis di C saja. Lalu dengan teroksidasi zona T dan mengering, maka akan berpeluang terbentuk garis yang samar selama beberapa jam hingga esok harinya. Jadi pada saat masuk kerja dan melihat bekas rapid tadi, maka akan terlihat 2 garis yaitu yang samar di T. Jadi ini hanya sebagai akibat dari mengering dan teroksidasi zona T tadi. Jadi di sini adalah positif palsu. Jadi jangan diambil sebagai referensi. Tetap ya dengan hasil yang kemarin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7, perawatan alat. Program perawatan alat hematologi analyzer dilakukan tiap hari dengan pencucian chamber. Larutan yang digunakan untuk mencuci dan membersihkan pipa tubing dan chamber pada alat hematologi analyzer adalah titik-titik. Yang A diluent solution, kemudian yang B light solution, easy cleanser, probe cleanser, rinse solution. Jadi di sini ada beberapa larutan yang digunakan pada alat misalnya hematologi analyzer Mindray. Nah, untuk jawabannya di sini teman-teman adalah probe cleanser. Mengapa probe cleanser? Karena probe cleanser ini dia berisi hipoklorid ya. Hipoklorid ini konsentrasinya 5%, memang digunakan untuk mencuci dan membersihkan pipa-pipa tubing chamber pada alat hematologi analyzer. Sementara kalau diluent ini mengencerkan, lysin ini untuk menghancurkan sel darah, easy cleanser ini berisi enzim ya, enzim proteolitik. Sementara rinse ini untuk membersihkan atau mencuci sisa-sisa reagen dari lys dan diluent dan sisa darah. Jadi kalau untuk membersihkan tabing-tabing dan chamber ini diperlukan probe cleanser yang berisi natrium hipoklorid. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8, pewarnaan BTA.
Pewarnaan BTA metode Zil-Nelson untuk melihat dan menemukan Mycobacterium tuberculosis pada pasien diduga TB paru. Saat pewarnaan ternyata zat warna ZNC tersenggol dan tertumpah habis. Sisa stok tidak ada, maka tidak bisa diwarnai ya dengan ZNC. Yang dilakukan oleh PLK adalah titik-titik. Jadi kasusnya mewarnai, tersenggol, tumpah, sisa stok tidak ada, apa yang dilakukan? Yang A tetap menyelesaikan sisa pewarnaan tanpa ZNC dan tetap diperiksa karena yang dicari batang merah saja. Kemudian yang B membatalkan pewarnaan dan menunggu sampai datang kit ZN baru lalu dilakukan pewarnaan. Kemudian yang C mengganti zat warna ZNC dengan zat warna alternatif safranin sehingga tetap diselesaikan sampai mikroskopik BTA. Kemudian yang D membatalkan pewarnaan dengan membiarkan sediaan berwarna putih setelah diguyur HCl alkohol. Atau yang E mengirim sediaan ke puskesmas terdekat dengan diberi catatan pewarnaan belum selesai. Nah, opsi ini teman-teman jawabannya yang tepat adalah tetap menyelesaikan sisa pewarnaan tanpa ZNC, tanpa methylene blue. Jadi ini dikeringkan lalu diperiksa di mikroskop dan dicari batang warna merah dengan background yang berwarna tidak ada warna ya, jadi merah-merah aja. Kalau ketemu merah berarti PDA-nya positif ya kan, bila tidak ada sama sekali berarti negatif. Nah, di sini sebenarnya bisa saja menggunakan alternatif zat warna lain, syaratnya adalah kontras. Jadi sini warna merah, jadi kalau mau ditambah nanti kontrasnya dengan warna selain dari methylene blue, ya kan? Karena methylene blue tidak ada, bisa diganti dengan zat warna misalnya gentian violet misalnya sebagai kontras. Jadi kalau menggunakan safranin tidak cocok ya, karena safranin ini warnanya merah juga, jadi tidak boleh digunakan merah sama merah. Jadi pastinya dalam kondisi seperti ini hati-hati dalam bekerja, tersenggol apalagi reagensia tidak ada atau habis, ini bisa berakibat fatal ya. Jadi kalau tidak ada solusi maka sulitlah dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, apalagi jumlah spesimen banyak pada hari itu. Namun bisa ditanggulangi ya, tetap melakukan pemeriksaan mikroskopi, selesaikan karena yang dicari adalah memang BTA yang berwarna merah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9, hematologi analyzer. Pemeriksaan pasien dilakukan menggunakan alat hematologi analyzer terhadap 20 spesimen. Parameter yang digunakan untuk melihat adanya kelainan ukuran dan morfologi pada sel trombosit pada hasil hematologi analyzer adalah titik-titik. Yang A WBC, pagar gram, persen gram, pagar lim, dan persen lim. Kemudian yang B PLT, PDW, PCT, dan MPV. Lalu C PLT, RBC, MCH, MCV, dan MCHC. Lalu yang D HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC. Atau yang E, WBC, IG, pagar lim, pagar gram, dan pagar mid. Jadi pilihannya kira-kira yang mana untuk melihat morfologi kelainan dari trombosit. Misalnya trombositnya adalah trombositopenia atau trombositosis. Nah, jawaban yang tepat adalah di sini yang B. Jadi kita melihat PLT itu trombosit, PDW, di sini platelet distribution weight, distribusi sel ukurannya besar kecil sedang. Kemudian PCT, platelet crit, ini adalah hematokritnya dari platelet. Kemudian MPP, main platelet volume. Jadi di sini ukuran rata-rata dari platelet. Jadi mirip dengan MCV pada eritrosit. Nah, untuk lebih jelasnya, parameter yang kita identifikasi adalah yang 4 di bawah. PLT, MPP, PDW, PCT. Jadi untuk melihat adanya kelainan dari platelet atau trombosit. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir, nilai kritis laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar hemoglobin pasien 2,5 gram per dl. Hitung leukosit 6.000 sel per milimeter kubik, kemudian hitung trombosit didapatkan 700.000 sel per milimeter kubik, glukosa darah 60 mg per dl, malaria positif falciparum. Maka yang dilaporkan sebagai nilai kritis adalah titik-titik.
Apa saja nilai dilaporkan sebagai nilai kritis? Yang A malaria hemoglobin trombosit, kemudian yang B hemoglobin trombosit dan glukosa darah, kemudian yang C trombosit dan hemoglobin saja, lalu yang D malaria dan glukosa, atau yang E hemoglobin, malaria, trombosit dan glukosa. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk pelaporan nilai kritis adalah malaria, itu pasti. Karena pasiennya ini bila tidak dilaporkan segera mungkin berbahaya bagi nyawa pasien karena kena malaria. Yang kedua hemoglobin akibat dari infeksi malaria dan memang mungkin bawaan pasiennya juga anemia atau thalassemia atau yang lain. Sehingga dia kadar hemoglobinnya rendah, ini segera dilaporkan juga. Dan yang ketiga adalah trombosit yang tinggi, sini trombositosis mungkin saja respon terhadap anemia atau infeksi dari malaria atau adanya perdarahan atau yang lain-lain sehingga trombositnya tinggi. Mengapa glukosa tidak masuk? Karena glukosa di sini bukan nilai kritis tapi ini adalah nilainya rendah di bawah dari nilai rujukan. Kalau nilai kritis adalah nilai yang ekstrim, nilai yang lebih rendah lagi dan pastinya bila rendah ini ditemukan mengancam pasien maka itu wajib dilaporkan. Glukosa 60 mg per dl itu tidak mengancam nyawa pasien. Nah untuk lebih jelasnya kira-kira nilai kritis kurang lebih seperti ini ya yang saya dapat mungkin dari beberapa sumber. Jadi di sini ada nilai kritis yang rendah dan tinggi. Jadi ada misalnya nilai kritis bawah dan nilai kritis atas. Ada yang hanya satu saja nilai kritisnya, atas saja atau bawah saja. Ada yang berupa hanya positif saja. Nah, di sini contoh ya, di sini pemeriksaan hematologi dan koagulasi. Malaria positif itu ada nilai kritis. Morfologi darah tepi, sel blast, sel sickle. Nah, sementara untuk yang hemoglobin di situ adalah kurang dari 7 ya. Sementara tadi kan 2,5. Lalu kita lihat lagi glukosa. Glukosa ini kan di bawah 50, bawah 30, jadi belum masuk. Sementara untuk trombosit itu ada sini ya. Nilai kritisnya di situ di atas 1 juta ya preferensi yang sebelahnya. Kemudian preferensi sebelahnya di situ di atas dari 300.000. Ya di sini. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan nilai kritis tiap laboratorium berbeda-beda. Ada yang menetapkan trombosit di atas 600 sudah nilai kritis, di atas 650 atau di atas 700. Nah itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan kelulusan P3K 2025 di gelombang kedua ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.